PKPA ini adalah tempat untuk berlindungnya anak-anak, tempat untuk bercurhatnya, keluh kesahnya kita sebagai anak-anak. Jadi dulunya itu anak dampingan, sekarang bisa mendampingi adik-adik. Oh ya, ada ini lagu Naimah 4 ini gitu. Mungkin banyak hal diterima anakku dari PKPA ini karena aku lihat dari caranya gitu kan, cara anak-anak kita lihat dari rumah kan beda. Selamat datang PKPA, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKPA. Halo sobat muda semuanya. Hari ini balik lagi di podcast PKPA bareng Ayu yang akan jadi MC kamu hari ini. Nah, podcast kita hari ini akan ngobrol tentang serangkaian ulang tahun PKPA yang saat ini udah 26 tahun usianya. Tema ulang tahun PKPA kali ini adalah sinergi untuk melindungi anak dan perempuan Indonesia. Nah, hari ini kita udah kedatangan 2 orang tamu. Keren-keren, kece-kece pasti. Yang pertama ada Ibu Dina Simanjuntak. Halo Ibu Dina. Halo. Cerah sekali hari ini, Bu. Ya, cerah. Semangat. Semangat 45. Semangat 45. Ya, Ibu Dina ini adalah anggota komunitas kredit union di Ayahanda. Dan berdasarkan informasi yang saya dengar tadi, Ibu Dina itu udah 5 tahun berkegiatan sama PKPA. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, narasumber kita berikutnya itu ada Kak Umi Nasution. Hai Kak Umi. Hai Kak. Iya. Gimana perasaannya duduk di sini Kak? Deg-degan juga. Deg-degan. Sedikit deg-degan. Tapi semangat? Semangat. Iya. Kak Umi Nasution ini adalah salah satu pendamping yang ada di PKPA. Namun yang menarik, kenapa Kak Umi hari ini kita hadirkan di sini? Karena awalnya dulu Kak Umi sebelum menjadi pendamping di PKPA pernah juga seperti adik-adik semua menjadi adik-adik dampingannya PKPA, berkegiatan, lalu jadi youth fasilitator dan akhirnya sekarang menjadi bagian dari keluarga besar PKPA. Mungkin sebelumnya supaya kita nggak nervous, boleh tepuk tangan buat kita dulu semuanya. Udah siap nih buat ngobrol-ngobrol di podcast hari ini? Siap. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini aku mau tanya sama Ibu Dina atau Kak Umi, terserah yang mau jawab duluan. Kira-kira menurut Ibu Dina atau Kak Umi, kira-kira PKPA itu organisasi seperti apa sih? Apa sih yang terbayang gitu ketika kita dengar kata Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak? Saya dulu ya. Boleh Ibu. Saya seorang ibu gitu mendengar awal PKPA sudah mengalami bahwasanya PKPA itu untuk anak, baru untuk mama. Untuk mama. Itu aja mama untuk anak-anak. Biar ya salah satu pola pikirnya berkembang gitu. Memang didapat dari situ. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk anak dan untuk mama. Anak-anak terutama baru mama. Oke, siap. Kalau untuk Kak Umi ini gimana? Kalau ke aku lebih mikirnya itu gini. Dari pertama kali aku juga kenal dengan PKPA, aku udah langsung berpikir, oh berarti PKPA ini adalah tempat untuk berlindungnya anak-anak, tempat untuk bercurhatnya, keluh kesahnya kita sebagai anak-anak. Habis itu PKPA juga memberikan banyak pelajaran atau banyak motivasi-motivasi untuk anak-anak yang ada di sekitar rumah saya. Oh gitu ya Kak ya. Udah berapa lama sih Kakak kenal PKPA kira-kira? Kalau Ibu Dina tadi 5 tahun. Kalau aku dari SMP kelas 2, aku udah bergabung di PKPA. Luar biasa lama juga ya Kak ya. Cukup lama Kak. Oke. Mungkin karena nih bareng sama Kak Umi, mungkin Kak Umi dulu nih. Sekalian boleh lanjut, kira-kira pertemuan awal dengan PKPA kemarin tuh gimana sih? Awal ketemunya gitu. Awal ketemunya itu tanpa sengaja Kak. Jadi PKPA itu hadir di lingkungan Amplas, tepatnya di lingkungan 1, depan SPBU Terminal Amplas. Di situ menyewa salah satu rumah yang pas hadap-hadapan dengan rumah saya juga. Nah, untuk pertama kalinya itu PKPA hadir, mereka itu mendata anak-anak yang ada di sekitaran Amplas, baik itu anak-anak yang berada di terminal maupun anak-anak yang sekitaran rumah situ juga. Nah, awalnya aku itu belum tertarik Kak dengan PKPA.
Nah, tapi ada beberapa teman dan saudara, mereka kan sudah duluan gabung. Nah, mereka ngajak, ayo kita ke situ yuk, gabung yuk, gitu kan. Seru katanya gitu. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk bergabung di Yayasan PKPA dan mendatakan diriku. Lalu, kelang beberapa lama, PKPA itu setiap minggunya itu mengadakan pertemuan. Nah, pertemuannya itu bisa jadi kita itu menulis cerita, terus juga ada beberapa event-event juga yang diadakan PKPA yang dilibatkan juga di situ. Gitu sih. Gitu ya Kak. Jadi banyak-banyak kegiatan kreativitas gitu ya, yang mungkin nggak didapat dari sekolah, nggak Iya. didapat dari tempat lain gitu ya. Iya, benar. Sekolah itu kalau di sekolah nggak terlalu banyak ya kreativitas yang didapatkan. Nah, jadi yang lebih banyak didapatkan itu ya dari PKPA-nya. Jadi bersyukur juga sih bisa bergabung di PKPA. Seru nggak saat itu Kak? Seru, seru kali. Nah kalau Bu Dina sendiri gimana nih awal pertemuannya dengan PKPA atau awal kenal sama PKPA? Awal kenalnya pada saat Nah kalau untuk Ibu Dina sendiri nih, gimana sih awal pertemuan pertamanya dengan PKPA? awalnya pada saat mereka lewat, tetangga saya ngajak, ayo katanya, mana ikut PKPA kata gitu kan, ada sekalian ada CU-nya gitu. Jadi tapi karena saya lihat ibu-ibunya, saya udah tahu modalnya, kok kata ngane duit cepet kali orang ini kan gitu ya kan. Iyalah aku bilang duluan lah kalian gitu. Jadi dengar anakku, anak gadisku dulu SMK 9 dulu kan. Jadi ikut PKPA, ikut aja mak kata gitu. Kenapa aku bilang gitu, kenapa kau suruh mama ikut? Aku bilang bagus itu loh mak, aku bilang bagus. Nah, kan mikir juga, ya juga ya, bukan aku memandang ibu-ibu itu, aku memandang apa nanti yang aku dapat dari PKPA ini kan gitu, makanya aku ikut. Itulah awalnya. Berarti awalnya malah dikenalin sama anaknya sendiri ya Bu? Iya, Berarti anak gadisku. Berarti anak Ibu udah pernah ikut kegiatan PKPA sebelumnya? Iya dulu dia masa SMA, kalau sekarang dia kan Jakarta kerja. Jadi aku karena namanya anak kita kan pasti percaya PKPA gitu. Terus pusat memang ada kajian. gunanya Bu gabung di PKPA? Iya jelas lah. Ngapain kita gabung? Aktivitas apa aja tuh yang biasanya Ibu kerjakan di PKPA? Ya paling utama memang sih ngikut seminar. Paling kan banyak hal-hal yang kita dapat, hal membangun gitu kan. Udah itu ya bisa kita terapkan ke diri kita, udah dari kita bisa ke orang lain. Kan gitu. Seminar-seminar apa biasanya? Seminar mengenai hubungan KDRT kan. Bahaya KDRT ya. Suami istri ya kan. Yeah. Mengenai anak-anak. Banyak lah. Perlindungan anak. Perlindungan anak paling utama. Perlindungan anak paling utama memang. Supaya kita jadi kalau di dalam rumah itu nggak kasar lagi mungkin sama anak gitu ya Bu ya. Satu lagi jadi pun tahu kan, kalau dulu kan kayaknya udahlah sampai di sini aja masalahnya. Kalau sekarang kan bisa kita berpikir bahwa bisa ngadu ke PKPA. Mengenai kasus anak minta perlindungan kalau menurut saya ya. Iya benar. Tapi usahakan ya jangan terjadi lah, kita kan nggak mau terjadi. Iya. Nah kalau Kak Umi sendiri kemarin waktu bareng-bareng di PKPA tuh flashback gitu Kak, ada nggak momen-momen menarik waktu Kakak ikut kegiatan di PKPA gitu yang tak terlupakan gitu Kak? Jelas ada lah Kak, dari semuanya menarik kok ikut kegiatan-kegiatannya PKPA, nggak ada yang nggak menarik, malah lebih suka untuk berkegiatan di PKPA dan lebih banyak meluangkan waktu itu ya di PKPA. Ada momen paling berkesan gitu? Momen yang paling berkesan itu jelasnya ada Kak. Dari dulu pertama kali gabung itu kan aku itu kan bisa dibilang itu kan pemulung. Nah dari pemulung itu aku tuh aku bisa lebih mandiri, aku lebih banyak membantu orang tuaku dalam kategori untuk membiayakan sekolah. Jadi orang tua itu hanya sedikit untuk membantu untuk biaya-biaya sekolahku. Jadi aku lebih meringankan beban-beban orang tua karena kan
Kalau misalkan berharap dengan ayah, tentu kan itu nggak bisa sampai sekarang ini ya Kak. Nggak bisa sampai yang kalian lihat sekarang gitu. Dengan 3 anak yang masih bersekolah, ayah itu harus kerja keras dan mama juga harus kerja keras gitu kan. Setelah mengenal PKPA, mengikuti banyak kegiatannya, dari yang saya dulu pemulung, bahkan saya sampai dibully oleh warga-warga juga di situ, oleh orang tua. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya sudah pernah bercerita dengan salah satu pendamping PKPA saat itu yang berada di Amplas. Saya ceritakan tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya pekerjakan. Nah, itu saya dapat motivasi dari pendamping PKPA bahwasanya kita itu nggak perlu malu ataupun minder. Apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Karena tugasnya juga mulia untuk membantu kedua orang tua dan meringankan orang tua. Jadi tanpa adanya perjalanan yang sangat-sangat yang nggak bisa saya lupakan itu, nggak mungkin saya bisa sampai sekarang ini. Dan saya sampai sekarang ini juga masih berkatnya PKPA yang sudah memberikan saya banyak pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup saya. Tapi sekarang kan udah jadi bagian dari pendamping, malah juga bisa kasih motivasi ya buat adik-adik. Itu jadi kayak rasanya gimana itu Kak? Rasanya bangga Kak. Jadi dulunya itu anak dampingan, sekarang bisa mendampingi adik-adik dan bisa memberikan mereka banyak kesan yang kita dapatkan kalau misalkan kita lebih lagi fokuskan ke organisasi yang kita jalani. Iya. Saya juga rasanya mewakili PKPA tuh pengen bilang sama Kak Umi, makasih juga gitu karena udah mau berjuang bareng-bareng sama PKPA untuk perlindungan anak. Makasih banget Kak, gitu ya, nggak berhenti, nggak give up di tengah jalan kayak gitu. Nah kalau untuk Bu Dina sendiri nih, kita ke Bu Dina ya sekarang. Tadi kita udah ngobrol sama Kak Umi, ada sesi-sesi sentimental di dalamnya. Sekarang kita coba tanya sama Bu Dina, apakah Bu Dina juga punya momen-momen penting atau momen-momen yang tidak terlupakan saat berkegiatan sama PKPA? Ada nggak ya Bu? Banyak, tapi salah satunya gini ya. Saya kan orangnya memang aku bilang dari awal otoriter ya, belajar lah ya kan. Karena itu pun otoriter karena di keadaan masa lalu. Jadi saya nggak mau apa yang saya alami dialami sama di sekitar saya, terutama anak saya kan gitu ya kan. Banyak model orang apa yang dialami yang mesti dibalaskan sama yang lain, apa yang dialami nggak enak mesti dirasakan sama orang lain yang nggak enak itu. Kalau kita kan model saya nggak suka gitu. Jadi yang saya dapat dari hal pembelajaran PKP ini yang membuat saya berkesan pada saat saya marah datang anak gadisku yang sekarang udah gadis, si Chelsea sama si Bintang lah, si Chelsea. Pada saya sudah lagi naik emosi, dia bilang gini, "Mak, bukan gitu loh dibilang. Kata Bang Anwar gini. Dalam hatiku yang pertama kan muncul juga kemanusiaan. Kok orang lain pula yang dengar nasihat kau, nasihat kau. Awak mamamu nggak kau dengar, pikirku ya kan. Tapi ya terakhir ya aku buang napas gitu. Oh iya juga. Gimana kita harus bisa juga terima pembelajaran dari orang lain. Karena kita rasa kita benar, belum tentu masuk sama anak itu. Nah, itunya jadinya saya berpegang ke situ. Saya simak, saya pikiri dalam-dalam, oh ya juga, syukur juga. Oh ya ada ini lagu Naim 4 ini gitu. Mungkin banyak hal diterima anakku dari PKPA ini karena aku lihat dari caranya gitu kan, cara anak-anak kita lihat dari rumah kan beda kan gitu. Dan anakku itu dari orang sekeliling daerahku itu, kamu tetangga-tetangga beda, bukan kita membanggakan ya kan. Ya sepertinya ya seperti anak saya yang pertama dari awal kenal PKPA ya sampai orang bilang ya anakmu itu lemah lembut ya katanya. Padahal suara awak udah kayak tau lah orang pajak ya kan, ngomong udah kayak campur-campur gitu. Jadi bangga kita gitu, apalagi anak saya yang 2 ini gitu. Anak saya 4 memang, cuma rata-rata anak saya bukan saya membandingkan dengan yang lain, saya bersyukur gitu.
makasih Tuhan bahwasanya adanya PKPK ini, yayasan ini, anakku bisa terkendali, bisa mengatur hidupnya, siapa dirinya, dia mau jadi apa, bisa berdampak bagi orang lain. Itu yang paling saya butuhkan. Saya banggakan, saya kagum lah gitu, senang gitu. Ada perubahan dia Bu ya di dalam keluarga, terus anak-anak juga jadi lebih berani tapi tetap pakai bahasa yang santun kayak gitu ya, dan Iya. orang tua juga karena diedukasi jadi lebih menerima gitu ya Bu. Menerima lah, karena kan terlihat nyata bahasnya bagus gitu, sesuai gitu. Bener. Tapi kalau Ibu perhatikan di sekeliling tempat tinggal kita saat Iya. ini, terutama di Medan, kira-kira menurut Ibu masih ada nggak sih masalah-masalah anak yang masih terjadi di kota Medan kita ini? Mungkin yang Ibu lihat paling terlihat gitu, masalah-masalah yang masih dialami sama anak-anak itu kira-kira masalah apa aja? Masalah apa mereka lah, ibaratnya nggak tahu juga, tapi tergantung gimana di rumah, aku rasa menurutku. Tergantung gimana sebagai orang tua itu mengarahkan anaknya, nggak jemu-jemu, nggak berulang-ulang, nggak bisa harus hanya sekali, harus berulang-ulang, kan gitu kan. Intinya berarti memang dari Iya. dalam rumah itu sendiri Dalam ya Bu ya? rumah pusatnya gitu. Hmm. Dan maksudnya dalam rumah bukan orang tua juga, pokoknya saya percaya lah, ibarat dulu sebagai anak kita menyikapi hal yang baik dari rumah tangga itu, oh orang tua kayak gini. Kalau ada yang nggak bagus dari orang tua awak, jangan kita ambil. Yang bagusnya ya kita ambil. Karena kalau kita ngambil gitu sama aja gitu. Tapi Kan kita nggak cara sempurna. mendidik orang tua juga jadi penting gitu Iya, ya Bu ya? itu makanya penting tuh orang tua kan di PKP kan ada, untuk anak-anak pun ada. Jadi kan kerjasama semua, itu yang saya suka itu. Iya, luar biasa ya Ibu Dina. Masukannya kita jadi kayak tahu ya ada begitu banyak masalah yang masih terjadi sama anak-anak, tapi ternyata memang salah satu masalah kuncinya atau akar permasalahannya bisa diselesaikan dari dalam rumah sendiri oleh keluarga. Nah, sekarang kita coba tanya sama Kak Umi, kira-kira menurut Kak Umi masalah yang masih terjadi sama anak-anak di sekitar lingkungan kita, walaupun nih kita bahagia nih Kak Umi udah jadi salah satu pejuang yang berhasil bisa survive, kira-kira masih ada nggak sih anak-anak yang masih mengalami masalah-masalah di lingkungan? Terus kira-kira masalah yang masih sering dihadapin itu apa aja? Sama sih pendapatnya dengan ibu. Itu tergantung di dalam keluarganya lagi, Kak. Kalau untuk masalah-masalah lainnya itu sejauh ini udah nggak ada dinampak sih di sekitaran rumah. Jadi memang akar permasalahannya itu ada dalam rumah, Iya. bagaimana caranya orang tua ikut Mendidik. terus mendidik tanpa kekerasan Iya. gitu ya Kak. Oke, nah ini karena kita dalam rangka ulang tahun PKPA dan ulang tahun PKPA kali ini itu Ulang tahun. ulang tahun. Besok kami acara. Iya. Oh iya, jadi itu teman-teman, PKPA itu ada rangkaian kegiatannya untuk ulang tahunnya. Jadi selain kita ada podcast, terus nanti kita buat juga video ulang tahun, terus nanti juga ada puncak acaranya di hari Jumat, kayak gitu. Nah, ada juga rangkaian kegiatan-kegiatan di daerah masing-masing. Nah, tadi dapat bocoran dari Bu Dina. Apa tuh nanti acaranya di Ayahanda, Bu? Kira-kira. Kalau saya lihat dari statusnya Jujuk kan, oh ya acara gitu, yang ada batok-batok itu tahap apa, pokoknya yang happy lah kan. Pokoknya namanya ulang tahun, happy lah. Itu Namanya ulang tahun happy harus ya. Padahal nonton nangis. Oh iya, Nangis terharu. Nangis terharu boleh. Lomba kayaknya ya Bu, Lomba, ya? Lomba iya. tradisional, ada Iya. yang pakai batok, Iya, pas engrang, itu. iya. Iya, engrang ya. Kita tunggu nanti keseruannya ya. Juara 1. Belum. Masih diaminkan aja. Kita doain, amin. Nah, karena ulang tahun kali ini kaitannya dengan sinergi bersama, mungkin kita boleh minta nih harapan dari Bu Dina, dari Kak Umi juga, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh PKPA dan juga oleh pemerintah dan juga mungkin oleh komunitas supaya kekerasan terhadap anak, perlindungan anak itu bisa ditingkatkan. Apa sih kira-kira harapannya gitu? Bu Dina Dari dulu saya? atau Kak Umi dulu? Ibu Len. Kalau harapan saya, jangkau teruslah anak-anak gitu ya kan. Jangan biarkan anak-anak yang nggak pernah ngikut lah ya kan, atau kalau anak saya kan udah ngikut gitu, pasti kan ada lagi anak-anak lain yang belum terjangkau, yang mudah-mudahan bisa terjangkau. Jadi apa yang dialami seperti anakku bisa dialami mereka, jadi kehidupan anak-anak, semua anak-anak bisa bahagia, bisa
tahu menempatkan diri siapa dia gitu, tanpa hal yang gak enak dialaminya bisa diatasinya sendiri, ya gitu. Menjangkau lebih banyak anak-anak di Menjangkau seluruh lah Indonesia gitu ya. seluruh Indonesia lah, seluruh dunia pun kalau Amin. bisa. Seluruh dunia kalau Iya, bisa. namanya anak. Bener-bener itu. Kita aminkan ya Ibu. Amin, Ya, pasti. biar PKPA jadi lebih banyak bisa Lembaga. menjangkau Oke. lebih banyak anak-anak ya. Kalau Kak Umi gimana? Kalau menurut aku harapannya untuk PKPA bisa mengembangkan lagi tingkat kepeduliannya kepada anak, terus tetap menjaga anak-anak di Indonesia, hapus kekerasan terhadap anak, hapus pekerjaan anak yang ada di Indonesia. Wah, tadi berarti ada 2 poin penting tuh. Kalau Kak Umi dia concern sama hapus pekerja anak sama hapus kekerasan terhadap anak gitu kan. Kalau Bu Dina bilangnya tadi jangkau anak-anak lebih banyak di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat PKPA. Mungkin buat terakhir kita bisa kasih ucapan gitu ya Bu ya buat ulang tahun PKPA. Apa kira-kira kayak kalau Ibu mau kasih ucapan buat PKPA selamat ulang tahun PKPA semoga apa gitu. Dari saya pribadi, karena saya mengalami gimana dalam mengikuti PKPA ini, saya sangat bersyukur gitu kan, menjadikan saya ibu yang tahu gimana mendalami anak-anak ini, yang gimana seharusnya, yang saya pikir selama ini pikiran saya yang bisa harus saya terapkan ke anak saya. Rupanya ada hal-hal yang nggak bisa, jadinya ada lebih bagus lagi pengajaran gitu kan, itu nggak harus gitu. Itu yang saya dapat gitu. Dia itu mengenai kayaknya itu aja dulu. Itu dulu Iya. ya. Kalau Kak Umi nih kira-kira. Pertama, terima kasih kepada PKPA. Tanpa kalian mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini. Selamat ulang tahun kepada PKPA. Semoga di 26 tahun ini PKPA tetap berjaya terus, berkarya terus, berkembang terus di seluruh Indonesia. Amin. 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 Oke teman-teman semuanya, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Udah ngobrol banyak bareng sama Bu Dina dan juga bareng sama Kak Umi. Jangan lupa kalau nanti kamu pengen juga jadi bagian dari narasumber yang ada di podcast PKPA, boleh komen di bawah video. Lalu sampai ketemu lagi buat podcast berikutnya. Terakhir kita bilang selamat ulang tahun PKPA gitu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PKPA. Yes.